Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Diskusi. 4 sesepuh akademi dalam duduk di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, ada lubang dalam yang menuju ke dunia magma. Ki. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan douki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama 4 sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru saat itulah mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan ke orang itu. Orang yang keluar dari lubang dalam secara alami adalah Xiaoyan. Dia dengan sopan tersenyum kepada 4 sesepuh. Su Qian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiaoyan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga mengetahui tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut Su Qian mungkin akan mengalami kecelakaan di dalam. Elder pertama, keluarkan Flame Gathering Pot, dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk waktu yang sedikit ini karena masalah Han Feng. Xiaoyan menatap Su Qian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memberi sugesti. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia melempar tengganya. Flame Gathering Pot melesat keluar dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendarat di depan 4 sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua berlatih metode Ki Afinitas Api. Tuangkan douki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak Heart Flame dapat dirangsang. Keempat tetua bertukar pandangan setelah melihat pot pengumpulan api di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu. Jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata sedikit dan douki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke Flame Gathering Pot seperti air banjir. 4 api afinitas doukis dari nuansa berbeda dituangkan ke dalam Flame Gathering Pot seperti aliran yang menetes. Setelah itu, douki berputar sedikit sebelum menyerbu ke dalam api jantung yang jatuh. Bang! Setelah masuknya douki, permukaan bayi Valen Heart Flame tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang intens. Tampak seperti sebongkah batu besar yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Riak tak terlihat melingkar dengan cepat menyebar dari Flame Gathering Pot. Gelombang yang tak terlihat ini menggulung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara satu tingkat pada satu waktu dan mencakup seluruh menara pemurnian Sky Ki yang berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara penyulingan Blazing Sky Ki tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang Heart Flame yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua dalam akademi dalam tidak asing dengan api hati ini karena mereka telah menikmati manfaat dari pemurnian semacam ini sebelumnya. Namen, manfaat itu hilang sejak Heart Flame of the Inner Academy Hobbies. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan semacam itu sampai mereka lulus. Sangat menyenangkan bagi mereka, bagaimanapun, itu diam-diam telah kembali. Menara penyulingan Ki Langit yang berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Blazing Sky Ki mengalami kejutan awal, informasi dari menara penyulingan Blazing Sky Ki dihidupkan kembali seperti angin sepo-sepo yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar adalah akademi dalam yang sebenarnya. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang dikirimkan melalui menara. Segera, Xiaoyan bertukar pandang dengan Su Qian dan mereka berdua menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban yang berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Su Qian. Pandangannya segera beralih ke 4 sesepuh dan menggoda, sepertinya kita harus merepotkan sesepuh dari akademi dalam kita yang mempraktikkan afinitas api douki ini di masa depan.
Namun, kecepatan benda kecil ini menyerap Douki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Keempat sesepuh tanpa sadar dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala saat mendengar kata-kata Sukian. Sepertinya mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang untuk api hati yang jatuh dalam pot pengumpulan api ini. Sukian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit keempat sesepuh ini. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, "Oh, saya akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktikkan api afinitas Douki. Di masa depan, Anda semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Perlakukan saja itu sebagai pelatihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan Anda semua." Pada saat Sukian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiao Yan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan pada empat sesepuh dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi metode Ki afinitas api. Xiao Yan dan Sukian berjalan keluar dari dasar menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara penyulingan Ki langit yang berkobar menjadi panas membara lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka tersenyum. Kebangkitan menara pemurnian Ki langit yang berkobar benar-benar merupakan kegembiraan yang telah turun dari langit kepada para siswa ini. Bagaimanapun, dengan Heart Flame untuk memurnikan Douki di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Ki langit yang berkobar, Sukian memimpin Xiao Yan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah akademi dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim seorang penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiao Yan dan Sukian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalamnya. Kelompok besar itu memandang Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. "Anak kecil, kamu akhirnya keluar," Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum dengan menggoda berkata, "Oh, setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Jangan berpikir kata-kata manis bisa menghilangkan dosa besar kamu yang membuang kami untuk mencari kesenangan sendiri." Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. "Dosa kepalamu?" Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, apa kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini?" Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. "Tidak apa-apa. Saya untuk sementara masih bisa menahannya." Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak ungu keabu-abuannya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, "Kamu telah maju lagi?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Little Fairy Doctor bahkan lebih besar dari Elder pertama Sukian. Dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. "Batuk, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat ada waktu luang. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting." Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak saat kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona memikat samar muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. "Apakah sekarang ada aktivitas di pihak Han Feng?" Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner. Tidak disangka bahwa dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, "Lembah api iblis adalah faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan."
Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis saat mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya dalam wilayah sudut hitam dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhir saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi, daerah sudut hitam, yang dia punya hubungan baik dengan maksud untuk membentuk aliansi. Bahkan sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Yingshan semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera dan dengan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di wilayah Black Corner. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Douzong. Kemampuan memanggilnya dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki 2 elit asli Douzong, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya. Elder Qian dan Elder Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran. Karenanya, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah sudut hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam menggenggak. Jarinya dengan lembut menepuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Pisak. Xiao Yan sedikit menurunkan dagunya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan lemah berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari Gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Gate. Minta mereka untuk mengirimkan beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke lembah api iblis. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan bisa kembali. Xiao Li mengangguk saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbelah menjadi senyuman buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang dalam dengan Gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di wilayah sudut hitam, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyinggung Gerbang Xiao kita. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkannya di akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Su Qian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diubah. Xiao Yan menggenggak. Dia perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyuman tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.